Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 untuk mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian beranggota yang pertama yaitu Alfiatul Mawadah, kedua Eka Laili Agustin, ketiga Amino Sasu, keempat saya sendiri Abi Rozmatul Ahliah, kelima Silvera Zainul. Sebelumnya di sini kami mendapatkan kasus 3 untuk mata kuliah ini untuk dipresentasikan. Kasusnya yaitu saya bacakan yang pertama, kasus 3, mohon maaf. Seorang pasien ingin menebus resep di apotek Anda, namun uang yang ia bawa tidak cukup untuk menebus semua. Nah, solusi yang akan Anda berikan bila pasien hanya membawa uang 70.000, sedangkan harga Amoxan itu 4.000 per kapsul dan Imbus 8.000 per tablet. Dan Voltarennya 8.000 per tablet. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas di sini yang poin pertama yaitu patofisiologi, yang kedua adalah permasalahan kasus, yang poin ketiga yaitu penyelesaian kasus, dan poin keempat yaitu penggalian info dan KIE. Selanjutnya, patofisiologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tentang patofisiologi. Menurut dari resep yang diberikan oleh pasien, pasien diberikan obat berupa Amoxan dengan kandungan amoxicillin 500 mg ini sebagai antibiotik, terus diberikan Voltaren dengan komposisinya natrium diklofenak 50 mg dan Imbus. Jadi resep ini pasien diduga mengalami penyakit infeksi dengan gejala nyeri. Bagaimana patofisiologinya? Jadi patofisiologinya di sini ketika patogen berupa bakteri menyerang tubuh, maka akan terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, inflamasi ini merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Pada saat mekanisme ini berlangsung, sel-sel pertahanan tubuh seperti sel darah putih akan melakukan perlawanan dalam rangka membentuk suatu perlindungan. Basofil dan sel mas dari sel darah putih ini akan meriliskan bantuan berupa senyawa kimia seperti histamin, serotonin, leukotrin, bradikinin, dan prostaglandin. Ketika prostaglandin ini rilis, maka akan muncul gejala nyeri akibat adanya stimulasi dari nosiseptor. Nosiseptor ini akan mengaktifkan reseptor nyeri di otak bagian talamus, sehingga muncullah gejala nyeri pada pasien. Nah, ini penjelasan dari patofisiologi yang ada di bagian tadi. Selanjutnya terkait pasien assessment. Selanjutnya, pasien assessment. Pasien name, Bapak Bander, S-nya 48 tahun, address-nya tidak ada, telepon number tidak ada, subjektif data, dan mengeluhkan nyeri. Subjektif data tidak ada, disease history tidak ada, medication history tidak ada, drug contraindication. Yang pertama, Amoxan 500 mg. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap penisilin. Yang kedua, Voltaren sensitif terhadap natrium diklofenak. Ulcus peptic ulcer yang tidak boleh digunakan oleh penyakit
selanjutnya. Ya, mungkin di sini sinyal teman-teman diteruskan oleh selanjutnya untuk screening resep. Monggo Kak, Dokter. Baik, untuk screening resepnya yaitu dari nama pasien yaitu Bapak Pander, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya tidak ada, berat badan atau tinggi badannya tidak ada, usianya 48 tahun, persyaratan administrasi. Nama dokter ada, nomor SIP tidak ada, alamat ada, paraf dokter tidak ada, tanggal resep ada, nama obat ada, bentuk sediaan ada, dosis ada, jumlah obat ada. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi. Kemudian plan of pharmaceutical care di dalam resep. Untuk problem klinisnya, pasien mengalami infeksi, kemudian digunakan obat amoksan. Indikasinya yaitu infeksi saluran nafas bawah, demam tifoid dan paratifoid, membawa tifus, gonorea, ISK tanpa komplikasi, sifilis, abses gigi, dan otitis media. Untuk dosis dan aturan pakainya yaitu dewasa dan anak-anak 20 kg ke atas, 250 mg sampai 500 mg per 8 jam. Untuk anak-anak 20 kg ke bawah, yaitu 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari, dosis terbagi tiap 8 jam. Untuk aturan pakainya yaitu diminum sesuai petunjuk dokter. Untuk problem klinis nyeri pada bagian yang terinfeksi, itu menggunakan obat Voltaren dengan indikasi bentuk reumatik dan degeneratif yang meradang, spondilitis ankilosa, osteoartritis, dan spondyloartritis. Kemudian dosisnya yaitu untuk mengobati osteoartritis 100 sampai 150 mg per hari yang terbagi dalam dosis 50 mg 2 atau 3 kali sehari atau 75 mg 2 kali sehari. Untuk mengobati rheumatoid arthritis yaitu 150 sampai 200 mg per hari yang terbagi dalam dosis 50 mg 3 atau 4 kali sehari atau 75 mg 2 kali sehari. Untuk mengobati ankylosing spondylitis yaitu 100 sampai 125 mg per hari yang terbagi dalam dosis 25 mg 4 kali sehari dan tambahan 25 mg sebelum tidur jika diperlukan. Untuk problem klinisnya, pasien terkena infeksi itu diberi suplemen untuk meningkatkan dan merangsang sistem imun. Digunakan obat imbus untuk indikasi membantu memelihara sistem kekebalan tubuhnya. Dosisnya yaitu dewasa dan anak di atas 12 tahun, 1 tablet 2-3 kali per hari. Selanjutnya permasalahan kasus. Baik, untuk permasalahan kasus di sini yaitu yang menjadi masalah adalah biaya. Untuk asesmennya, obat bermerek amoksan dan Voltaren karena biayanya mahal dan pasien tidak sanggup membeli sesuai resep, maka diganti ke obat generik dengan kandungan bahan aktif serta kekuatannya sama. Solusinya yaitu yang pertama, amoksan 500 mg diganti dengan generik amoksisilin 500 mg. Dan yang kedua yaitu Voltaren 50 mg diganti dengan generik natrium diklofenak 50 mg. Perubahan menggunakan obat generik perlu dikonfirmasi ke dokter dan pasien. Untuk monitoringnya sendiri yaitu bahan aktif, dosis, dan kekuatan obat bermerek yang akan diganti harus disesuaikan dengan obat generiknya. Untuk penyelesaian kasusnya sendiri yaitu yang pertama, amoksisilin 500 mg, untuk dosisnya dewasa 500 mg setiap 8 jam. Jumlah obatnya yaitu 15 kapsul,
Frekuensi penggunaannya yaitu diminum 3 kali per hari, jadi obat digunakan selama 5 hari. Waktu minum obat yaitu sesudah makan. Yang kedua yaitu natrium diklofenak 50 mg. Untuk dewasa, 100 sampai 150 mg terbagi menjadi 3 dosis. Jumlah obatnya yaitu diberikan 5 tablet. Frekuensi penggunaannya diminum 3 kali per hari dan jika perlu atau jika terasa nyeri saja. Waktu minum obat yaitu sesudah makan. Dan yang terakhir yaitu imbus. Dosisnya itu 1 tablet 1 kali per hari. Jumlah obatnya yaitu 6 tablet. Frekuensi penggunaannya yaitu minum 1 tablet dalam 1 hari dan waktu minum obat yaitu sesudah makan. Untuk selanjutnya penggalian info dan KIE akan dilanjutkan oleh teman saya, Abiroh. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir yaitu penggalian info dan KIE untuk pasien sendiri. Pertama yaitu pemberian KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien. Menurut kasus di atas, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, terdapat pasien yang ingin menebus resep, tetapi uangnya tidak mencukupi. Karena obat yang terdapat di resep terlalu mahal. Nah, apoteker menyarankan untuk mengganti ke obat generik dengan komposisi zat aktif serta kecepatan yang sama. Nah, informasi ini dikonfirmasi kepada dokter dan pasien tersebut. Pemberian informasi obat ditekankan kepada pasien bahwa harus meminum antibiotik ini sampai habis. Nah, diminumnya itu 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Nah, obat ini juga dikontraindikasikan untuk pasien dan hipersensitivitas terhadap antibiotik penicillin. Selanjutnya juga obat yang kedua yaitu natrium diklofenak dengan kekuatan 50 mg diminum 1 tablet 3 kali sehari. Nah, ini juga diminumnya sesudah makan. Ditetapkan kepada pasien bahwa obat ini kontraindikasinya untuk pasien yang memiliki masalah saluran pencernaan seperti peptik ular dan penyakit lambung. Nah, untuk suplemennya sendiri, seperti imbus ini diberikan untuk mempercepat proses penyembuhan. Diminum 1 tablet 1 kali per hari, setelah makan juga. Nah, ketika obat di atas tidak memiliki interaksi obat, jika diminum secara bersamaan. Nah, sekian mungkin penggalian info dan KIE dari kami, dan ini presentasi kami tentang kasus ketiga. Kami mohon maaf ketika ada salah kata atau ada informasi yang kurang jelas dari kami. Kami akhiri presentasi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.